Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isyatul Karimah. Untuk kali ini menyambung pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kedua kita akan diskusi terkait arsitektur, model, view, dan controller dalam Laravel. Nah, oke, langsung aja. Adapun standar kompetensi yang ingin dicapai ya, bisa Anda perhatikan ini merupakan diskusi dari pembahasan sebelumnya. Ya, untuk yang sebelumnya kita diskusi poin 1, 2, 3. Untuk kali ini saya ingin diskusi bersama teman-teman terkait poin 4, 5, 6, yaitu definisi MVC, arsitektur MVC, serta routing dalam Laravel. Nah, apa sih MVC itu? Ya, kita coba. Nah, sebenarnya MVC ini terdiri dari 3 komponen ya, yaitu model, view, dan controller ya. MVC ini merupakan sebuah arsitektur perancangan kode program. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memecah kode program utama menjadi 3 komponen terpisah dengan tugas yang spesifik pastinya. Nah, bisa Anda perhatikan nih ada 3 tugas dari MVC ini. Yang pertama yaitu model. Model ini kaitannya dengan pengaksesan database. Misal kita mau akses database dengan Laravel, database dengan MySQL. Nah, sedangkan view ini dia berhubungan dengan tampilan ya, dengan tampilan HTML, terus CSS dan sebagainya, atau mungkin bisa ditambahkan dengan JavaScript. Lalu ada controller. Nah, controller ini sebagai pengontrol ya, atau dia yang memanage alur logika program itu berjalannya seperti apa. Nah, sebenarnya MVC ini ide awalnya konsepnya itu dengan tujuan agar aplikasi yang dibuat bisa mudah dikelola dan dikembangkan oleh seorang web designer ya. Seorang web designer bisa fokus merancang view saja. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, bisa HTML, CSS, dan JavaScript, atau misal kode program untuk komunikasi dengan database ini dia hanya fokus ke model saja, atau untuk mengatur logika hanya fokus ke controller saja. Nah, ini untuk arsitektur MVC-nya sendiri ya, kita perhatikan ya, dalam alur ini bisa Anda perhatikan dia ada 3 komponen utama. Di sini model, ada controller, ada view. Nah, kita lihat untuk proses yang pertama kita lakukan sebagai seorang user. Misal nih, kita nih mau mengakses sebuah web ya, kita sebagai user mau mengakses web. Apa yang dilakukan untuk alur pertama ini? Kita perhatikan di sini. Di alur pertama ini setiap interaksi yang dilakukan user akan ditangani oleh controller. Nah, ya, karena dia yang mengontrol seluruh aktivitas user. Lalu selanjutnya si controller ini dia akan menghubungkan ke model. Jika apa? Jika user dia request untuk mengakses database, ya. Dia akan dikoneksikan ke database dengan model. Lalu model ini akan mengeluarkan jawaban atau memberikan jawaban atas request dari user. Misal nih si user pengen mengakses tabel mahasiswa. Oke. Berarti setelah dari controller, model akan mengeluarkan data tersebut. Nah, data ini tidak langsung ditunjukkan ke si user, namun dia dilarikan ke view. Nah, akan ditampilkan lalu digodok oleh view ini, dipercantik dengan CSS dan tampilan HTML-nya, lalu baru akan dikembalikan ke si user tersebut. Jadi si user ini nggak mau tahu nih, dia terima beres aja. Nah, inilah struktur atau arsitektur MVC dalam Laravel yang mungkin beda dengan PHP natif sebelumnya. Nah, ini ya, seperti tadi. Jadi alur 4 ini dia diproses sebagai kode dalam view dan dikembalikan lagi ke si user. Oke. Bagaimana penggunaan MVC? Nah, arsitektur ini hanya menekankan pada pemisahan antara model, view, dan controller. Nah, untuk memahaminya bisa kita gunakan contoh sederhana ya, tanpa framework. Ini contohnya. Contoh kasusnya adalah menampilkan isi tabel MySQL dengan menggunakan PHP. Nah, sebenarnya ini bisa kita buat dalam satu file PHP saja ya, yang sudah sering kita lakukan, misalnya dengan buat koneksi, dengan ngambil data, lalu menampilkannya dalam bentuk HTML. Nah, sebagai contoh, misal nih kita mau menggunakan tabel mahasiswa yang akan ditampilkan sebagai berikut ya. Select bintang from mahasiswa, ada beberapa field di sini seperti biasa, ini contoh saja. Nah,
Berikut merupakan contoh kode program untuk menampilkan isi tabel mahasiswa dengan perpaduan antara HTML, CSS, dan PHP. Ya, di sini kita perhatikan ini untuk koneksi database-nya, ini tampilan tabel, heading, styling, dan sebagainya. Nah, di bagian awal tadi terdapat kode PHP untuk koneksi MySQL. Selanjutnya pada baris 9 sampai 60 dipakai untuk kode HTML-nya ya. Kita perhatikan baris 9. Nah, ini ya, 9 sampai bawah ini. Nah, 60 ini digunakan untuk kode HTML. Adapun di baris 61 sampai 82 kembali terdapat kode PHP. Nah, ini ya. Kode PHP untuk apa? Untuk menampilkan setiap baris data dari isi tabel mahasiswa yang mau kita tampilkan tadi. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini nih ya. Oke. Nah, lalu gimana nih si MVC perannya di mana nih? Nah, perannya adalah untuk mengkonversi kode program ini menjadi MVC sederhana, yaitu kita memecah file menjadi 3 bagian ya. Yang satu sebagai file model, yang satu file view, dan yang satunya lagi sebagai file controller. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu model. Apa itu model? Mungkin dalam benak kalian model dalam fashion show ya, atau mungkin model sebuah pola atau pattern ya. Nah, kalau model di Laravel ini bagian MVC yang mengurusi database ya. Jadi semua hal yang kaitannya database itu masuk dalam model ini. Oke, langsung aja contohnya ya. Nah, ini untuk membuat koneksi ya seperti biasanya dengan localhost, user root, dan sebagainya. Database ini disesuaikan dengan database kalian. Lalu kalau kita perhatikan ini ada 2 function ya. Yang pertama function buat koneksi, yang kedua yaitu function untuk mengambil tabel mahasiswa dari database yang sudah kita tentukan. Ya, kita perhatikan ini 2 function utama. Nah, ini ya. Bisa Anda perhatikan ada 2 function ini ya. Function pertama, ini function yang kedua. Oke, ini pastinya saling berkaitan ya satu sama lain. Nah, coba Anda perhatikan nih. Di baris ke-13 ya. Di sini ada buat koneksi ya, buat koneksi. Lalu selanjutnya setelah koneksi terbentuk dia akan ditampilkan dalam query ya. Dia akan query mana yang akan ditampilkan. Nah, lalu yang selanjutnya ini isi tabel mahasiswa yang diambil menggunakan fungsi MySQL fetch all ya di baris 18. Nah, fungsi ini akan mengembalikan semua isi tabel dalam bentuk array 2 dimensi. Inilah yang menjadi hasil dari fungsi ini. Mana ini? Get tabel mahasiswa. Lah, ini dia. Oke, ya. Selanjutnya kita mau nguji nih. Seperti apa sih hasil pemanggilan fungsi get tabel mahasiswa? Nah, bisa ditambahkan kode berikut ya. Ada 2 function tadi, function buat koneksi dan function get tabel. Nah, ini tadi untuk model mahasiswa.php ya, PHP. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Dia dalam bentuk array 2 dimensi. Ya, ini untuk ke array ke-0 dan array ke-1 ya. Nah, itu tadi untuk model. Sekarang untuk view. Nah, view ini kalau teman-teman terbiasa dengan view-nya keren nih. Nah, view ini di sini berarti tampilan ya. Tampilan. View dalam bagian MVC yang mengurusi desain tampilan. Nah, ini sama ya tampilan. Mayoritas isi view berupa kode HTML, CSS, dan JavaScript sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Namun kadang juga ada sedikit tambahan PHP juga di dalamnya. Nah, sebagai contoh nih, isi dari file view misal ya. File mahasiswa ini di sini kita kasih title tabel mahasiswa, pastikan ya backgroundnya mau dikasih apa, warnanya, margin, dan sebagainya ya. Seperti biasa, ini contoh aja. Nah, seperti yang terlihat dalam file view mahasiswa, ini masih terdapat sedikit kode juga di baris 54 sampai 70. Nah, bagian ini masih termasuk desain tampilan. Karena apa? Berisi kode untuk menampilkan isi array ke dalam label di dalam HTML itu sendiri, ya. Ini kalau kita lihat ya untuk tr, td kan ya, ini fungsi-fungsi untuk menampilkan tabel. Nah, kita perhatikan untuk view ini di baris 55 diawali dengan perulangan for each ya. Kenapa harus ada perulangan di sini? Ini dipakai untuk menampilkan isi variabel dari tabel mahasiswa. Nah, si web designer ini
cukup diberitahu bahwa variabel isi tabel mahasiswa ini adalah array 2 dimensi. Nah, lalu selanjutnya web designer ingin menampilkan array ini dalam bentuk apa? Mau ditampilkan dalam bentuk tabel kah? Atau mau ditampilkan dalam bentuk list kah? Nah, sesuai kebutuhan aja ya. Oke, lanjut. Nah, untuk kode program kita berikut isi dari file view. Dalam penerapan framework PHP biasanya ada yang disebut istilah template engine. Ya, template ini ya kayak pattern atau pola ya. Ini berfungsi untuk apa? Menampilkan isi variabel PHP dengan lebih simpel, lebih singkat. Contoh nih, misal mau menampilkan isi variabel data di dalam tag B, kita biasa menulis dengan seperti ini kan? Ya. PHP echo data dan sebagainya. Nah, kalau kita pakai Laravel bisa lebih simpel. Jadi sepanjang ini ya, panjang kayak gini nih, kode ini hanya dituliskan dengan gini aja. Kita diganti dengan kurung awal double, $data, udah tutup pakai /b gini. Nah, kalau memang bisa dipermudah ya, kenapa dipersulit? Ya enggak. Nah, make it simple aja ya. Oke. Selanjutnya setelah tadi kita belajar arsitektur MVC M dan V, sekarang controller. Nah, sesuai namanya controller ini ya berfungsi untuk mengontrol ya atau mengatur bagian MVC yang berisi alur logika. Nah, tugasnya apa? Sebagai penghubung antara si M dan V atau model dan view. Sebagai contoh nih, file model hanya berisi 2 function, yang tadi function buat koneksi dan get tabel mahasiswa. Lalu dalam view sudah langsung diawali dengan perluan for each. Oke, nah controller inilah yang menghubungkan dua ini, ya, menghubungkan function-function ini. Oke, contoh simpelnya nih. Nah, iya betul, hanya terdiri dari 3 baris, ya, 4 baris plus tag PHP-nya ya. Terdapat perintah untuk include file model mahasiswa, yang di dalamnya apa? Berisi definisi fungsi get tabel mahasiswa. Nah, lalu fungsi ini dipanggil di baris ketiga, yang isinya disimpan ke dalam variabel isi tabel mahasiswa. Oke, artinya variabel isi tabel mahasiswa akan berisi array, ya, array yang di request tadi sesuai di database. Nah, di baris keempat ini akan ditampilkan. Nah, kita view ya, view mahasiswa.php. Jadi sesimpel ini ya. Jadi ini untuk database-nya, oke, ini untuk menampilkan database-nya ya. Ini controllernya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya, sesuai yang dituliskan di coding tadi. Dengan demikian lengkap sudah proses pemisahan kode program menjadi MVC. Yang tadinya panjang banget ya, listing code-nya tadi kita bisa pisah menjadi 3 file untuk mempermudah ya. Tempatkan ketiga file tersebut dalam sebuah folder yang sama dan akses file controller mahasiswa. Nah, dari sisi tampilan sekilas memang nggak ada perbedaan ya, web ini pakai arsitektur MVC atau enggak, karena sebenarnya proses MVC tadi berada di server. Ini hanya untuk memudahkan web designer ya atau programmer dalam membuat dan menata kode program biar nggak terlalu rumit ya. Jadi ketika ada perubahan tidak perlu membuka file yang panjang tadi, cukup satu saja. Misal yang ada perubahan atau dimodifikasi di database-nya, misal ada yang error di mana view-nya mau diubah dan sebagainya, tinggal dibuka salah satu file yang diinginkan, baik model, view maupun controller. Nah, ini nih, setelah kita belajar arsitektur MVC, kita mau belajar tentang routing dalam Laravel. Pasti kalian semua sudah familiar dengan istilah routing ya. Biasanya di dalam jargon ya, network routing di sini dia mengkoneksikan atau menghubungkan atau mencari rute terbaik ya antara dua host. Nah, sedangkan di Laravel sama sih sebenarnya routing mencari rute, tapi dalam hal ini ya dia bertugas untuk merutekan atau membuat koneksi dari si user ke controller. Ya, kalau tadi MVC hanya ini, nah ini routing terletak di sini secara diagram alurnya. Nah, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, sebenarnya routing ini untuk menyembunyikan ya serta mencantik nama file controller. Dengan menggunakan routing kita bisa melakukan tersebut. Misal kita ngetik 1.php, maka routing ini akan redirect atau dihubungkan langsung ke file controller dosen. Misal 2.php, dia akan langsung aja. Misal 2.php, dia akan meredirect ke pegawai. Misal 3.php ke siswa. Jadi fungsi utama routing ini, file routing ini ya, dia berisi daftar pasangan nih.
alamat antara URL dengan nama file controllernya ya. Ini untuk mempermudah, nanti bisa namanya dibikin mirip ya, biar nggak bingung. Oke, nah untuk membuat fitur seperti ini caranya cukup kompleks, tapi kita bisa merancang versi yang simple. Nah, caranya gimana? Dengan membuat file index.php. Nah, misal index.php, kita kasih header nih, lokasinya mau diarahkan kemana? Oh, mau ke controller mahasiswa, oh mau ke controller dosen, dan sebagainya. Nah, yang diperlukan hanya sebuah fungsi header saja ya. Ini tadi ya, header ini. Oke. Kalau kita tunjukkan arah lokasinya kemana, rutenya kemana. Nah, hasilnya ketika file index.php diakses, maka akan langsung ke halaman atau di redirect ke kontrol mahasiswa. Nah, yang paling penting adalah jangan lupa tempatkan file index.php ini ke folder yang sama dengan file MVC sebelumnya. Ya, pastikan satu folder yang sama. Oke, sampai di sini. Terima kasih Anda semua sudah mengikuti pembahasan terkait arsitektur MVC. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan atau mungkin ada saran, bisa Anda sampaikan melalui email saya ya, aisyah.karyatpolin.ac.id, atau bisa langsung komen di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bereksperimen ya.